Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa agar perkuliahan hari ini bermanfaat bagi kita. Doa mulai. Oke, tema hari ini tentang konsep determinan sosial dalam kesehatan masyarakat. Jadi materinya ada di buku ajar, judulnya Antropologi Sosial Kesehatan. Baik, kita simak bersama-sama materi ini. Kesehatan masyarakat itu jadi dilihat sebagai sebuah definisi, yaitu ilmu dan seni untuk mencegah penyakit, memperpanjang hidup, mempromosikan kesehatan, dan efisiensi dengan menggerakkan potensi dari seluruh masyarakat. Jadi ada dua hal sebenarnya, karena disebutkan tadi ada pertama ilmu dan juga seni. Seni itu tidak seperti yang kita maksud kesenian bernyanyi atau menari, tapi seni itu adalah cara kita menyampaikan suatu ilmu itu sendiri. Kesehatan itu benar, mencegah penyakit itu benar, mempromosikan kesehatan itu benar, tapi dalam rangka menggerakkan potensi seluruh masyarakat, itu ada cara untuk menyampaikannya. Jadi tidak serta-merta yang benar itu bisa diterima orang. Makanya kata seni di sini kemudian menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan. Kemudian dari kesehatan masyarakat, kita akan masuk di konsep kesehatan masyarakat. Ini berkaitan dengan perilaku sehat akan lebih terbentuk dan bertahan lama bila dilandasi kesadaran sendiri. Sehingga konsep upaya sehat dari, oleh, dan untuk masyarakat sangat tetap diterapkan. Lagi-lagi, kesehatan itu sebagai sesuatu yang baik. Logikanya itu bisa diterima oleh masyarakat sesuatu yang baik. Contoh sederhana, ketika di wabah COVID-19 ini ada anjuran untuk memakai masker untuk kesehatan ya, masker sehat agar kita tidak terinfeksi dari virus atau udara-udara kotor. Itu sesuatu yang penting dan baik. Tetapi tidak semudah itu meminta orang agar mau menggunakan masker itu sendiri. Jadi dengan demikian, konsep sehat itu akan mudah diterima oleh masyarakat apabila masyarakat itu sendiri yang memiliki konsep kesehatan, dan konsep kesehatan tersebut berkaitan dengan pengetahuan secara medis. Nah, bagaimana misalnya agar kesadaran masyarakat itu bertemu dengan sains atau ilmu kesehatan? Contoh sederhana adalah menggunakan masker tadi. Kita bisa menggunakan analogi misalnya di kalangan petani ketika mereka mengumpulkan padi yang dijemur atau memindahkan padi dengan cara menakarnya di dalam kindai atau lumbung. Orang-orang tua zaman dulu itu biasanya menutup wajahnya karena debu-debu dari padi itu bisa masuk ke hidung dan mengganggu kesehatan. Nah, artinya menggunakan masker itu sudah digunakan orang atau masyarakat kalangan petani demi kesehatan mereka sendiri. Nah, mencari koneksi seperti itu penting bagi kita ketika mempelajari antropologi kesehatan, karena sehat itu sendiri tidak hanya berasal dari konsep sains, tetapi juga konsep kesehatan yang berasal dari masyarakat. Bertemunya dua hal tersebut
tentu saja akan membuat konsep sehat itu mudah diterapkan di masyarakat. Yang bagian penting dari sini adalah determinan sosial. Determinan sosial itu dimaksudkan sebagai proses yang membentuk perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat tentu saja berkaitan dengan kesehatan. Nah, ketika kita masuk pada pengertian proses, berarti ada tahapan-tahapan yang bisa membentuk perilaku masyarakat itu sendiri. Salah satunya adalah seperti perkuliahan kita kemarin, perilaku masyarakat itu bisa tercipta oleh suatu keadaan yang tidak bisa masyarakat harapkan sendiri dan mereka menyadari bahwa situasi tersebut harus mereka hadapi. Contoh, ketika pemerintah melakukan naturalisasi sungai di musim banjir awal tahun 2020, bukankah kesadaran kita sebenarnya tentang sungai itu tidak begitu maksimal? Nah, ketika banjir lalu orang menyadari bahwa ada persoalan dengan sungai. Sebenarnya sungai tidak masalah apa-apa, tapi persoalannya dengan perilaku kita terhadap sungai. Antara lain misalnya aliran sungai itu tersumbat atau aliran sungai itu mengalami pendangkalan. Sehingga pada saat banjir itu tidak hanya pemerintah yang mau melakukan pengerukan terhadap sungai, masyarakat sendiri pun dengan gotong royong mereka membersihkan sungai agar aliran air menjadi lancar sehingga tidak ada genangan air. Nah, itu sesuatu yang membentuk perilaku masyarakat. Hal lain yang membentuk perilaku masyarakat itu adalah adanya agen perubah. Jadi ketika di masyarakat itu muncul orang-orang yang memiliki prestasi, muncul orang-orang yang terkenal bukan dengan tiba-tiba ya, ada proses tertentu, maka orang biasanya akan mengikuti tersebut. Nanti kita akan jelaskan misalnya di suatu desa ada seorang anak yang lulus kuliah di sekolah tinggi kesehatan misalnya. Kemudian pada saat setelah dia lulus penerimaan CPNS dia diterima. Nah, maka yang terjadi adalah masyarakat kemudian akan berpikir untuk menyekolahkan anaknya atau menguliahkan anaknya di kampus tersebut karena melihat ada satu contoh yang sudah terbukti. Nah, ini yang merupakan satu proses yang membentuk perilaku masyarakat. Nah, mahasiswa sekalian, akibat adanya perilaku komunal masyarakat itu, maka perilaku seseorang juga terpengaruh oleh perilaku masyarakat. Itu salah satunya. Hal lain adalah dia terbentuk dari pengetahuan. Pengetahuan itu apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, dan apa yang kita terima secara ilmu pengetahuan. Tergantung kadar pengetahuan kita. Dan juga karena dia dibentuk oleh pengetahuan, akan nanti terpengaruh oleh sikap dan praktek dan atau tindakan yang dimiliki. Anda yang kuliah di sini, ketika masuk semester 6, semester 7, nanti ketika berkumpul di masyarakat, perilaku Anda itu akan dinilai oleh masyarakat. Mereka akan mengucapkan begini, misalnya, oh wajar saja dia paham soal kesehatan karena dia kuliah di Stikes misalnya. Nah, kita sebenarnya tidak menyadari bahwa perilaku kita itu kemudian berubah sesuai dengan taraf pengetahuan yang kita miliki. Ya, kita lanjutkan. Nah, ketika kita bicara determinan sosial kesehatan dan perilaku kesehatan itu sendiri,
tentu akan mempengaruhi pada mortalitas dan morbiditas suatu komunitas, tentang kematian, tentang suatu penyakit yang ada di suatu masyarakat. Itu tergantung perilaku mereka. Ini secara teknis akan kita pelajari di materi bagian lebih lanjut dari materi ini. Saya lanjutkan dulu. Kemudian bahwa juga dipengaruhi oleh pemerintah sebagai penyedia layanan masyarakat itu sendiri dan fasilitas pelayanan kesehatan itu. Jadi Anda bisa saja membayangkan bagaimana di suatu tempat yang jauh dari layanan kesehatan, maka hal itu akan menyebabkan tingkat kesehatan seseorang itu menurun karena mereka tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Di ibu kota atau di daerah-daerah yang padat transportasi darat, kita akan menyaksikan bagaimana misalnya mobil ambulans yang membawa pasien yang sakit. Padatnya lalu lintas itu tanpa kita sadari justru menentukan hidup dan mati pasien yang dibawa ambulan itu hingga sampai ke ruangan instalasi gawat darurat. Kadang kabarnya selengkap apapun fasilitas kesehatan, jika orang sakit itu terlambat dibawa ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan lainnya, boleh jadi nyawanya bisa tidak tertolong. Makanya kalau kita mendengar ada sirine ambulan, segeralah kita menepi, karena sirine itu dibunyikan agar kita mempersilahkan mobil ambulan itu untuk segera melaju menuju rumah sakit yang ditujunya. Nah, mahasiswa sekalian, kita lanjutkan. Determinan sosial dalam kesehatan masyarakat itu ada dua ya. Ini menurut Elling, ini tahun 1970, lama sekali nih sumber ini digunakan. Pertama, self-concept. Self-concept ini tingkat kepuasan dan ketidakpuasan yang dirasakan oleh diri sendiri. Nah, self-concept ini maka berarti sesuatu yang sangat subjektif, karena yang menilai itu dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Yang kedua, determinan sosial dalam kesehatan masyarakat itu adalah image kelompok. Jadi pandangan suatu kelompok itu cenderung mempengaruhi individu itu sendiri. Jadi misalnya ketika ada satu kelompok mengatakan, oh kamu itu terlihat sakit, wajahmu pucat misalnya. Padahal katakanlah dia tidak ada masalah apa-apa dengan kesehatannya. Ketika dia bertemu beberapa orang dan orang mengatakan hal yang sama tentang dirinya, maka yang terjadi adalah lambat laun dia akan merasakan sakit itu sendiri. Nah, hal sebaliknya jika ada kelompok yang mensupport seseorang agar cepat sembuh, maka itu mempengaruhi percepatan kesembuhan individu. Sehingga dalam agama Islam misalnya, mengunjungi teman yang sakit atau orang yang kita kenal yang sakit dan mendoakan kesembuhannya, itu cenderung mempengaruhi individu. Tentu saja selama kita tidak mengganggu si sakit masa istirahatnya, atau selama penyakit yang diderita oleh orang sakit itu tidak menular. Nah, makanya kalau misalnya tentu dalam kasus COVID-19 kita tentu tidak bisa mengunjungi mereka. Nah, tetapi solusinya ada komunikasi melalui smartphone misalnya, agar membentuk image kelompok sehingga itu mempengaruhi individu. Pengaruh baik dan buruknya tergantung
bagaimana kelompok itu mengarahkan dalam pembentukan image itu sendiri. Oke, kita lanjutkan. Aspek sosial yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Pertama, umur. Perbedaan pola penyakit itu berdasarkan umur. Misalnya yang bayi itu kalau kita lihat penyakitnya ada alergi misalnya. Sedangkan orang tua mulai penyakitnya berbeda. Misalnya mudah capek, asma, dan lain sebagainya. Saya dulu, dosen saya mengatakan ketika saya masih belum di bawah 30 tahun. Katanya, Nas, nanti hati-hati kalau usia kamu sudah 30 tahun ke atas. Penyakit akan muncul katanya. Nah, saya bilang, tidak mungkin, sekarang saya sehat-sehat saja. Ternyata ketika kita memasuki usia 30 tahun ke atas, penyakit-penyakit itu bermunculan. Ini berkaitan juga dengan kemampuan daya tahan tubuh kita atau imunitas kita sendiri. Nah, mahasiswa sekalian, jenis penyakit lain adalah aspek sosial yang mempengaruhi status kesehatan masyarakat itu adalah jenis kelamin. Jadi, jenis kelamin perempuan dan laki-laki kabarnya berbeda juga penyakitnya. Dan tentu saja misalnya wanita cenderung menderita kanker payudara dan laki-laki kanker prostat. Nah, tentang kanker prostat ini kita tahu dari berbagai berita di media massa, televisi, cetak, atau online misalnya. Presiden Republik Indonesia SBY sebelum Presiden Jokowi diinformasikan menderita kanker prostat meskipun masih stadium awal dan akan dibawa ke Amerika. Selanjutnya, aspek sosial lain yang mempengaruhi itu adalah aspek pekerjaan. Jadi, pekerjaan kita itu juga berpengaruh dengan penyakit yang kita hadapi. Misalnya, pekerjaan petani di sawah cenderung menderita penyakit cacing. Sedangkan buruh di pabrik menderita penyakit saluran pernapasan. Di kalangan misalnya, kalangan wartawan, karena suka begadang, boleh jadi penyakitnya akan berbeda lagi. Jadi, perbedaan pekerjaan itu menentukan juga jenis penyakit yang diderita seseorang. Selanjutnya adalah kondisi sosial ekonomi. Bagi masyarakat kalangan kelas menengah ke atas atau kelas atas, penyakit yang dialaminya adalah obesitas, kegemukan, karena mereka tidak ada masalah dengan keuangan sehingga mereka dengan mudah membeli makanan dari harga yang mahal sampai mahal sekali, dari makanan yang enak sampai enak sekali, karena mereka memiliki dana untuk hal tersebut. Berbeda dengan masyarakat kelas ekonomi, di mana mereka kesulitan untuk mendapatkan asupan makanan. Jangankan makanan yang bergizi ya, 4 sehat 5 sempurna katanya, juga makanan untuk mengenyangkan perut saja mereka kesulitan. Ini pada masyarakat ekonomi yang rendah. Nah, dari 4 ini sesungguhnya ada satu lagi yang tidak tertulis dari sumber literatur ini, yang mempengaruhi status kesehatan masyarakat itu tidak hanya umur, tidak hanya jenis kelamin, tidak hanya pekerjaan, tidak hanya sosial ekonomi, juga disebabkan karena gaya hidup. Gaya hidup itu dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang berbeda. Suka drinking, suka minum alkohol, suka menghabiskan waktu di klub malam misalnya. Kemudian menjalani hidup bebas,
Ada satu artis Indonesia yang meninggal dunia. Dia sendiri mengakui misalnya semasa hidupnya karena dia menjalani pergaulan dewasa katanya. Jadi gaya hidup juga menentukan, sehingga ada pepatah mengatakan kamu adalah apa yang kamu makan katanya. Ini menyangkut gaya hidup. Nah, kemudian mahasiswa sekalian, kita lanjutkan perspektif determinan sosial dalam menanggulangi masalah kesehatan. Ini akan kita jelaskan satu persatu. Nanti kita masalah perilaku kesehatan, masalah kesehatan lingkungan, penyehatan lingkungan pemukiman, kemudian masalah pelayanan kesehatan, petugas kesehatan yang profesional, dan pembiayaan kesehatan. Nah, kita mulai pada masalah perilaku kesehatan. Perilaku kesehatan itu muncul pertama dari pengetahuan tentang kesehatan itu sendiri. Pengetahuan tentang sakit dan sehat, serta cara memelihara kesehatan dan cara hidup, dan pengetahuan tentang kesehatan lingkungan itu akan sangat mempengaruhi cara orang untuk bertindak. Orang tidak percaya COVID-19 itu karena pengetahuannya tentang sakit dan penyakit itu didapatkannya dari sumber-sumber yang tidak jelas kebenarannya. Kita ini kan sering ketika musim COVID-19 sering mendapatkan berita-berita hoax. Nah, orang cenderung lebih percaya pada hal-hal pseudo ilmiah itu daripada penjelasan dari ahli kesehatan yang berkompeten. Sehingga akibat pengetahuan itu, cara memelihara kesehatan dan cara hidup yang sehat juga bisa berubah atau mereka mengabaikannya. Yang kedua, sikap terhadap kesehatan. Faktor yang mempengaruhi itu yang paling pertama adalah pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi tentang cara menyembuhkan diri dari penyakit, pengalaman pribadi berobat, pengalaman pribadi cara mendapatkan obat tradisional apapun modern, pengalaman pribadi menemukan dokter-dokter yang cocok bagi dia. Yang kedua juga orang lain itu kadang menjadi influencer yang sangat luar biasa yang mempengaruhi kita cara berobat. Dulu tangan saya sempat patah, tangan kiri saya patah karena tabrakan. Beberapa hari itu saya berpikir apakah saya harus membawa diri saya ke rumah sakit atau harus membawa diri saya berobat dengan pengobatan non medis hanya diurut. Nah, pengaruh-pengaruh dari orang lain yang menyatakan katanya itu sempat memusingkan kita juga untuk memilih dan menentukan cara kita berobat, hingga kemudian saya akhirnya memutuskan berobat operasi tangan saya yang patah itu ke rumah sakit. Itu faktor orang lain itu bagi saya adalah sangat luar biasa. Yang ketiga, faktor budaya. Faktor budaya ini mendorong orang untuk kemudian bersikap terhadap kesehatan. Misal ada faktor budaya ini, pengetahuan masyarakat setempat tentang tanaman herbal, tanaman obat-obatan. Jadi faktor budaya pada gilirannya ini tercipta dari pengalaman turun-temurun tentang obat-obatan. Nah, kemudian media massa. Media massa sangat kuat pengaruhnya. Misalnya ketika ada salah satu media nasional meliput keberhasilan siswa SMA meneliti obat yang konon kabarnya dapat menyembuhkan dari kanker. Mahasiswa sekalian mungkin masih ingat di Kalimantan Tengah, Bajakah. Nah, setelah Bajakah itu disiarkan oleh media massa nasional, maka dampaknya apa?
orang mencari bajakah itu. Sehingga yang terjadi adalah eksploitasi sumber daya alam, terutama tanaman bajakah. Kita lihat sepanjang jalan menuju kota Palangkaraya, ada banyak orang berjual potongan-potongan kayu bajakah. Hingga ke Banjarmasin. Ini dampak dari media massa. Yang 5, lembaga pendidikan dan agama. Ini juga sangat mempengaruhi cara berpikir kita. Ini sangat erat kaitannya tentang pengetahuan dan doktrin tentang sehat itu sendiri dari perspektif sains dan perspektif agama. Dalam ajaran Islam misalnya, wabah itu sudah terjadi di masa lalu. Dan bagaimana wabah itu dapat menyebabkan kematian. Nanti kita lihat pada materi selanjutnya tentang misalnya manuskrip atau catatan-catatan dari Ibnu Sina misalnya, ahli pengobatan Islam. Nah, kemudian aspek emosional. Aspek emosional ini berkaitan dengan cara kita menanggapi informasi tentang kesehatan itu sendiri. Biasanya aspek emosional ini sangat membuat kalangan tertentu itu terpengaruh karena pertama misalnya tingkat kebenarannya itu sangat rendah, tapi dia mampu memengaruhi misalnya viralkan, terbukti, menceritakan sesuatu yang tragis, tetapi kebenarannya juga belum tentu bisa dibuktikan. Nah, bagian 3 adalah tindakan kesehatan. Tindakan kesehatan ini dipengaruhi setidaknya 2 hal, faktor pendukung, yakni fasilitas dan dukungan dari pihak lain. Fasilitas itu antara lain tentu saja fasilitas kesehatan, alat-alat kesehatan, sarana kesehatan, dan tempat tinggal pasien. Dukungan pihak lain ya bisa dari kerabat, keluarga, dan juga dukungan dari pemerintah. Nah, kita lanjutkan. Masalah kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan juga merupakan kesehatan lingkungan merupakan keadaan lingkungan yang optimum. Optimum itu yang bisa dimaksimalkan sehingga berpengaruh positif terhadap terbentuknya derajat kesehatan masyarakat yang optimum pula. Masalah kesehatan lingkungan antara lain meliputi penyehatan lingkungan pemukiman. Ini lingkungan pemukiman yang rapat itu sangat berpengaruh dengan kesehatan. Penyediaan air bersih, pengelolaan limbah dan sampah, serta pengelolaan tempat-tempat umum dan pengolahan makanan. Masalah makanan ini menjadi penting misalnya ketika kita di sekolah-sekolah dasar, sekolah menengah pertama, kadang-kadang tingkat kesehatan makanan itu tidak terabaikan sehingga ada anak sekolah misalnya menderita diare atau sakit setelah jajan di tempat-tempat makan di sekitar sekolahannya. Kemudian penyehatan lingkungan pemukiman. Lingkungan pemukiman secara khusus adalah rumah, merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Rumah tidak hanya sekedar tempat kita tinggal, berteduh dan bernaung dari panas dan dinginnya hujan, tetapi juga tempat suasana psikologis, suasana sosial budaya kita terbentuk di situ, dan di mana kita bisa mengembalikan kesehatan kita. Tapi persoalannya adalah pertumbuhan penduduk yang tidak diikuti pertambahan luas lahan cenderung menimbulkan masalah kepadatan populasi dan lingkungan tempat tinggal yang menyebabkan berbagai penyakit serta masalah kesehatan. Yang kita perhatikan adalah faktor pertama, luas bangunan dengan penghuni rumah. Jadi bayangkan aja kalau sebuah rumah kecil sementara penghuninya ada belasan orang misalnya. Udara pengap, kemudian ketika ada yang flu mudah menjangkit yang lain. Tempat pembuangan seperti tinja,
sampah dan limbah juga harus diperhatikan. Bau dari pembuangan ini tentu akan sangat mempengaruhi daya kesehatan kita. Juga dapur, ruang keluarga, gudang, dan kandang ternak. Bagi di kampung kadang-kadang kandang ternak itu menyatu dalam rumahnya atau ada di samping rumahnya, terutama ayam, itik, dan bahkan mungkin kambing. Jadi ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan pemukiman. Nah, di masalah pelayanan kesehatan, kita lihat misalnya, pelayanan kesehatan yang bermutu akan menghasilkan derajat kesehatan yang optimal. Ketersediaan sumber daya akan menunjang perilaku sehat masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan baik negeri atau swasta. Membutuhkan prasyarat sumber daya manusia, terutama petugas kesehatan yang profesional, sumber daya sarana dan prasarana, bangunan dan sarana pendukung, serta sumber daya dana untuk pembiayaan kesehatan. Kita lanjutkan ke bagian D. Ke bagian E, petugas kesehatan yang profesional. Pelaksana pelayanan kesehatan, tenaga medis, para medis, dan non-keperawatan dan non-medis. Jadi, profesionalitas tenaga kesehatan itu memberikan pelayanan kesehatan ditunjukkan dengan kompetensi dan taat prosedur. Saat ini, masyarakat banyak menerima pelayanan kesehatan di bawah standar akibat kedua syarat tidak dipenuhi. Jadi mahasiswa sekalian, barangkali kalian pernah mendengar beberapa hari ini heboh di rumah sakit Ulin, antrian pasien itu untuk mendaftar ditandai dengan barisan sandal yang memanjang. Nah, barisan itu menandakan pasien yang akan berobat. Ini sempat heboh. Ini menunjukkan bahwa bagaimana pelayanan kesehatan itu belum maksimal di sebuah rumah sakit yang milik pemerintah sekalipun. Nah, bagian F, pembiayaan kesehatan. Ini faktor pembiayaan menjadi sangat penting karena masyarakat cenderung membiarkan dirinya sakit hingga sampai pada penyakit tingkat sakit yang stadium yang mengkhawatirkan. Itu tidak hanya karena pelayanan akses, tidak hanya kesulitan pelayanan akses kesehatan yang berkualitas, tetapi mereka tidak memiliki dana untuk berobat. Nah, solusinya adalah di Indonesia, pertama asuransi kesehatan dan dana pendamping bagi masyarakat tersebut. Jadi mahasiswa-mahasiswa sekalian, masalah pembiayaan menjadi kendala dalam mencapai pelayanan kesehatan bermutu. Sehingga perilaku sakit itu masih dominan. Maka upaya kuratif penyembuhan itu membutuhkan biaya besar. Kenapa biaya besar? Karena faktor jarak dan dana itu jarang berobat ketika penyakit itu masih gejala. Orang berobat ketika penyakit itu sudah dalam tahap yang sangat mengkhawatirkan. Nah, asuransi kesehatan itu sendiri masih belum banyak diikuti masyarakat, atau masyarakat misalnya ikut BPJS atau Askes itu baru mendaftar ketika mereka benar-benar merasa sakit. Padahal persyaratan mendapatkan pelayanan masyarakat misalnya terlebih dahulu sudah menjadi anggota asuransi kesehatan itu pada waktu yang telah ditentukan jauh hari sebelum mereka mendapatkan sakit. Almarhum misalnya Presiden Habibie ketika mengobati istrinya Ainun Habibie di Jerman, karena salah satu alasannya itu mereka mendapatkan asuransi dari luar negeri. Demikianlah mahasiswa sekalian materi kita pada hari ini. Kita masih ada waktu sekitar 1 jam untuk
tanya jawab. Setelah ini saya persilahkan kalian untuk menyiapkan pertanyaan, tapi kita break sekitar 5 menit dulu. Saya akan stop video, tapi saya tidak akan keluar dari link Zoom ini. Saya akhiri untuk materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.